Dia minta. Bung Patra dulu baru aku. Oh, boleh. Baik, ya. Jadi sama-sama sudah kita dengarkan keterangan saksi Rosa Purbobekti. Dari pagi sampai sekarang jam 5.30 ternyata apa yang diberikan, disampaikan, dinyatakan oleh saudara Rosa itu tidak ada yang baru. Kenapa tidak ada yang baru? Karena Rosa tadi menyampaikan penghargaan dia, penilaian dia, pendapat dia tentang transkrip percakapan. Katanya ini petunjuk. Ya. Kalau petunjuk transkrip, makanya tadi ditanya. Ini yang saudara jelaskan, percakapan antara siapa? Katanya tadi, ini Harun Masiku dan Nur Hasan. Kalau begitu, yang dipanggil Harun Masiku. Yang dipanggil Nur Hasan. Nggak perlu orang ini datang. Ya. Sekali lagi, poin yang pertama, tidak ada fakta baru. Yang kedua, penuntut umum tadi pagi sampaikan, saudara Rosa hadir itu tidak ada kaitannya dengan pembuktian suap. Ya. Jadi, saya ulangi, Rosa hadir dalam persidangan tidak ada kaitannya untuk membuktikan Pak Hasto terlibat perkara suap. Pertanyaannya, ketika ditanya, apakah saudara Rosa yang alami, lihat langsung, dengar langsung, saksikan langsung, ya, melihat Pak Hasto merintangi penyidikan, apa jawabnya tadi? Hah? Nggak ada. Ya, jadi saya ini mungkin ya jadi hafal ibu bapak. Kalau tidak ada bukti, ya, mohon majelis hakim berani bebaskan Pak Hasto. Itu dari saya. Ya baik, terima kasih rekan-rekan. Sebagaimana dikatakan oleh para penasihat hukum tadi, hari ini membangkitkan optimisme saya karena lagi-lagi setelah kesulitan untuk mendapatkan fakta-fakta hukum yang memberatkan saya karena di dalam persidangan dan keputusan yang sudah inkrah nomor 18 dan 28 memang tidak ditemukan fakta-fakta terkait dengan keterlibatan saya. Apalagi tadi nyata-nyata pada akhirnya bahwa yang dituduhkan saya menghalang-halangi terhadap berbagai upaya di PT IKA ternyata juga tidak ada fakta-fakta hukum yang mendukungnya. Sehingga hari ini saya menegaskan bahwa saudara Rosa ternyata bukan saksi fakta. Dia mengkonstruksikan berdasarkan imajinasi dan asumsi dari saudara Rosa. Terima kasih. Mas Hasto, kalau soal nomor Sri Rezeki yang dibilang Pak Rosa itu punya Mas, gimana tuh Mas? Ya tadi itu kan pendapat, itu asumsi. Ya tadi udah dijelaskan kemarin oleh keterangan saksi dan nanti akan ada saksi lain yang akan dihadirkan. Yang untuk memperjelas hal tersebut, tetapi sudah ditegaskan oleh saksi yang berkompeten, yang melihat, mengalami, dan merasakan secara langsung bahwa itu adalah milik sekretariat DPP Partai. Terima kasih ya. Teman-teman, saya tambahkan sedikit. Ini makin mempertegas bahwa kasus ini adalah kasus politik. Kenapa? Karena pada hari ini, persidangan yang sudah berjalan 8 kali, ke-9 kali, bahwa tidak ada bukti yang terkait dengan Mas Hasto Kristianto. Sampai persidangan hari ini harus menghadirkan penyidik yang memeriksa berkas-berkas. Kami tadi sudah tanyakan, penyidik periksa penyidik. Mohon maaf, mungkin ini baru pertama kali dalam sejarah persidangan, penyidik diperiksa di persidangan sebagai saksi fakta. Biasanya kan penyidik dihadirkan itu sebagai saksi verbalisan. Tapi hari ini dihadirkan untuk menjadi saksi fakta. Tentunya ini adalah
kemunduran dalam proses hukum acara pidana. Dan kembali lagi, perlu saya tegaskan, ini memperkuat bahwa kasus ini adalah kasus politik. Kasus yang menurut hemat kami terlalu dipaksakan. Ini adalah membuktikan ini adalah kriminalisasi politik hukum kepada PDI Perjuangan. Kalau saya tadi menyimak di persidangan bahwa dari tim kami menanyakan terkait dengan BAP Nur Hasan, yang Nur Hasan menjelaskan ada 2 orang badan tegap mendatangi Nur Hasan, kemudian memencet teleponnya, kemudian ternyata menelpon dengan Harun Masiku, kemudian diarahkan berbicara soal yang Harun Masiku menanyakan soal bapak, dan bapak yang dimaksud oleh Nur Hasan itu adalah bapak kedua orang tersebut, karena 2 orang tersebut mengarahkan. Nah, dari tim pengacara tadi sempat menanyakan kenapa tidak dikejar 2 orang badan tegap tersebut supaya perkara ini menjadi terang. Itu juga pun tidak bisa dijawab oleh saudara Rosa. Jadi teman-teman, dari persidangan yang sudah berjalan ini kami melihat tadi masih ada demo lagi, demo bayaran yang meminta supaya Mas Hasto dihukum. Ini semakin memperkuat juga dengan persidangan di dalam bahwa kasus ini merupakan kasus pesanan politik yang memang ingin memenjarakan Mas Hasto Kristianto dan ingin mengganggu PDI Perjuangan. Persidangan akan berjalan lagi, kita akan hadirkan saksi, kalau setelah dari jaksa penuntut umum tentunya dari kami akan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan dan saksi ahli yang akan kita sampaikan supaya perkara ini terang dan bersesuaian dengan putusan nomor 18 dan nomor 28 2020, di mana di dalam putusan 18 dan 28 tidak ada kaitannya dengan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan kasus ini. Oke teman-teman, makasih. Ada yang disampaikan? Begini, saya ada satu hal saya kira yang perlu mendapat perhatian kita secara baik. Saudara Rosa menerangkan tadi, beberapa kegiatan, terutama berhubungan dengan kegiatan mengikuti Mas Hasto, yang tadi ada catnya dia tampilkan, itu dia berikan juga kepada saksi yang lain, yaitu saksi Rizka Anungnata. Ini artinya apa? Ini adalah salah satu bentuk persekongkolan untuk mencoba menghukum Mas Hasto. Kita nggak tahu ini pesannya dari mana, tetapi yang pasti kita selama ini kita pahami dan kita alami dan kita rasakan bahwa politisasi dan kriminalisasi ini dijadikan satu, ya, dalam hal ini untuk menghancurkan harkat dan martabatnya Mas Hasto. Nah ini saya kira yang harus kita lihat betul secara baik. Saya tidak tahu implikasinya nanti dengan kegiatan-kegiatan politik kita pada masa yang akan datang. Tetapi satu hal yang bisa kita pastikan bahwa rekayasa ini, makanya saya tanya tadi mengenai satu keadaan yaitu mobil yang mereka katakan mobil itu berada di komplek PT IKA. Itu bukan, itu di jalan di bundaran Teku Umar. Kenapa? Karena saya tahu itu. Saksi tidak melihat. Saksi tidak melihat sebenarnya mobil itu berada di PT IKA. Itu satu. Kemudian kedua, dia menerangkan juga bahwa mereka tidak pernah memanggil orang-orang, ya, yang dikatakan menghalangi mereka. Ya. Yang ketiga, dia terang-terangan mengatakan bahwa ada penghalangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang lama. Tetapi kan ketika ditanya apakah mereka pernah dipanggil, saksi mengatakan tidak pernah dipanggil. Saya cuma mau mengatakan bahwa yang kita khawatirkan adalah forum pengadilan ini digunakan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan balas dendam, ya, terhadap pimpinan-pimpinan KPK yang lalu. Ya. Saya nggak tahu ini maksudnya apa, tetapi yang pasti itu yang bisa kami lihat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita tunggu saja minggu depan, ya, keterangan saksi-saksi ini juga
akan dibuat seperti apa. Tetapi sekali lagi mari kita cermati bersama-sama bahwa proses hukum yang dilakukan dengan cara seperti ini bukan hanya tidak baik, tetapi ini merusak sistem hukum kita. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, teman-teman. Saya kira gitu. Saya mau tambahkan sedikit, tadi kan ditampilkan di chat terkait dengan dana 400 juta yang disampaikan oleh Saiful kepada Harun Masiku. Nah, di sini saya pengen sampaikan, ini bersesuaian dengan keterangan Doni yang pada sebelumnya menyampaikan bahwa Doni kenapa menyampaikan uang itu dari Mas Hasto agar saudara Saiful buru-buru mengambil uang tersebut. Ini terdapat persesuaian. Nah, kami harapkan bahwa nanti kalau saudara Saiful Bahri hadir, ini bisa menjelaskan kerangka ini secara utuh supaya perkara ini menjadi terang. Itu aja. Makasih ya. Terima kasih Pak. Menghadirkan penyidik sebagai saksi itu terlihat aneh gitu ya. Apakah ini menjadi kayak satu kesan bahwa KPK mati langkah atau kehabisan? Ya, saya kira kalau berhubungan dengan obstruction of justice, ya, yang sekarang ini kan mereka tuduhkan kepada Mas Hasto. Tetapi saksi itu sendiri tadi mengatakan bahwa obstruction of justice itu terjadi di PT IKA. Mereka tuh punya keberanian untuk menghadirkan siapa orang yang melakukan kegiatan itu, atau paling tidak yang mereka sebut sebagai orang yang melakukan merintangi itu. Ya. Apalagi kalau kita lihat BAP-nya saudara Rizka Anunata dan juga Rosa, itu luar biasa. Ya. Saya terus terang saya betul-betul terkaget-kaget terhadap kemungkinan politisasi dari perkara ini. Ya, kami memang belum bertanya hal-hal yang sangat esensial, ya, karena dia juga menyebut hal-hal yang lain. Bahkan dia menyebut-jebut perintangan ini dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Ya. Ini yang saya kira mesti kita cermati betul gitu loh. Ya, saya tidak mau menyebut orang itu karena tidak disebut oleh saksi tadi. Kalau andai kata dia sebut, pasti saya akan sebut. Ya. Oke? Oke. Makasih ya. Thank you.